Film ini menceritakan tentang kisah siswi barbar yang ahli bela diri dan siswa culun yang suka kena bullying di sekolah. Banyak adegan kekerasan yang dipertontonkan dalam film ini. Namun banyak nilai positif dapat kita ambil dari film tersebut. Sistem sekolah yang kurang tegas dalam melawan bullying mengakibatkan para siswanya bertindak semaunya. Salah satunya suka menindas murid yang lemah. Melihat hal tersebut, siswi barbar itu selalu mendapat masalah, dikarenakan ia selalu menolong dan menentang kebiasaan buruk teman sekolahnya yang selalu membuli dengan bertindak kasar layaknya gangster terhadap murid yang lemah. Daripada berlama-lama kita langsung simak alur ceritanya. Diawali di pagi hari ketika Chai Yung bersama ayahnya mendaftar sekolah, seperti biasa, layaknya orang mendaftar pada umumnya. Ia dan ayahnya menghadap kepala sekolah dan membahas tentang peraturan di sekolah tersebut. Dan akhirnya ia pun diterima. Setelah selesai ia pun beranjak pulang bersama dengan ayahnya, di tengah perjalanan ayahnya tiba-tiba sakit perut dan meminta izin untuk ke kamar kecil sebentar. Dan menyuruh Chai Yung untuk menunggu. Sembari menunggu ia pun berinisiatif untuk jalan-jalan di taman. Tidak sengaja ia melihat seorang siswa yang sedang ditindas oleh sesama siswa lainnya. Melihat hal itu, secara diam-diam Chai Yung lalu merekam adegan tersebut. Tiba-tiba ada seorang yang menyadari bahwa aksinya tersebut sedang direkam. Lantas mereka pun tidak terima, mereka pun mencoba mendekati Chai Yung dan ingin merampas ponsel tersebut. Namun Chai Yung menolaknya. Lantas salah satu wanita dari kelompok tersebut maju dan mencoba menghajar Chai Yung. Dengan kemampuan bela dirinya Chai Yung pun mampu melawan satu persatu para pembuling tersebut, hingga membuat mereka kewalahan dan pergi. Hari pertama Chai Yung masuk sekolah, layaknya murid baru ia pun memperkenalkan diri kepada teman-teman kelasnya. Tak disangka ia satu kelas dengan laki-laki culun jadi korban bully kemarin. Bernama Jungdu. Jungdu adalah pemuda culun anak dari seorang pedagang makanan. Selain di sekolah di rumah pun nasibnya juga sama, sering menjadi korban kekerasan oleh para pelanggan nakal yang datang ke warung milik ibunya. Di hari kedua sekolah, ketika Chai Yung berjalan di depan kelas, ia dipanggil oleh siswi senior yang merupakan ketua geng perempuan di sekolahnya, sebut saja namanya Saenah. Dengan bermaksud ingin membuat perhitungan kepada Chai Yung, lantaran sudah menghajar anak buahnya di taman. Tak pikir panjang Saenah dengan pedenya ingin menamparkan Chai Yung. Namun Chai Yung berhasil menahan tangannya. Lalu menarik Saenah hingga tersungkur dan malu. Jungdu yang melihat kejadian tersebut ia merasa terkagum-kagum terhadap Chai Yung. Di saat pulang sekolah Jungdu memberanikan diri untuk menemui Chai Yung dengan maksud meminta Chai Yung untuk mengajarinya bela diri. Sempat ditolak dengan alasan untuk melindungi ibunya, Chai Yung pun bersedia mengajari bela diri. Jungdu pun diantar ke dojo milik ayah Chai Yung untuk mendaftar kursus bela diri. Di sisi lain Saenah yang merasa malu dan tidak terima dengan perlakuan Chai Yung. Ia pun melaporkan kejadian itu kepada Jin Suk dan Hai Sung selaku dewan siswa. Supaya Chai Yung diadili. Akhirnya dewan siswa pun mengabulkan permintaan Saenah. Dengan memanggil Chai Yung ke ruang dewan siswa besok. Di saat bersamaan Jungdu sedang giat berlatih bela diri di dojo bersama ayah Chai Yung. Keesokan harinya, saat di dalam kelas Chai Yung diberitahu oleh temannya bahwa dia disuruh menghadap ke dewan siswa. Dia pun pergi untuk menghadap, di ruangan tersebut dia bertemu dengan Saenah kembali. Dengan arogan Saenah mengocehi Chai Yung, namun Chai Yung tidak memperdulikan. Pala Chai Yung menceritakan kronologi kejadian keributan mereka dengan detail. Mendengar hal tersebut salah satu dewan siswa yang bernama Hai Sung Palah bersimpati terhadap Chai Yung dan menyudahi perkara keributan tersebut. Dan menyuruh Chai Yung kembali ke kelasnya. Setelah kejadian tersebut Jin Suk dan Saenah mulai merasa aneh kepada Hai Sung karena perubahan watak dan kebiasaan. Dan mulai terjadi konflik di antara mereka. Setelah kejadian itu, di waktu pulang sekolah. Jungdu sedang asik berjalan tiba-tiba dihadang oleh dua siswa laki-laki yang menghadangnya dan ingin membawanya ke suatu tempat. Tiba-tiba datanglah Hai Sung yang menahan mereka dan mempertanyakan maksud kedua siswa tersebut ingin membawa Jungdu. Namun dua siswa tersebut pala berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan Hai Sung. Hingga membuat Hai Sung marah dan menghajar dua siswa tersebut. Dari belakang, secara tak diduga ada siswa gundul yang menendang dan menghajar abis Hai Sung hingga terkapar. Setelah habis menghajar Hai Sung, siswa gundul tadi lantas membawa Jungdu pergi.
Baru beberapa meter ia berjalan, secara samar ada suara wanita yang memanggil mereka. Setelah dilihat wanita itu adalah Chayung, yang ingin menolong Jongdu. Mereka pun berkelahi dan satu persatu kembali dikalahkan oleh Chayung. Melihat adegan tersebut, Haesung menjadi terkagum oleh Chayung. Dan ingin belajar bela diri. Lantas ia menanyakan di mana tempat belajar bela diri tersebut. Lalu diantarkanlah ke tempat ayah Chayung tersebut. Di sana Haesung tanpa pikir panjang lalu mendaftarkan diri. Di posisi lain, Jin Suk yang menjabat sebagai dewan siswa mempunyai niat jahat, berencana mendirikan geng sekolah yang dipimpin olehnya. Dan memperbudak semua siswa agar tunduk dan patuh padanya. Dengan beranak buah si gundul yang jago silat tadi, mereka mulai menindas dan memalak setiap siswa agar memberikan upeti padanya. Sebaliknya Haesung yang sedari awal memiliki sifat baik, kini mengisi kegiatan di luar sekolah dengan berlatih bela diri bersama Jongdu dan Chayung. Mereka bertiga mulai akrab, hangout bersama, makan bersama, latihan bersama dengan giat. Singkat cerita mendengar bahwa Jin Suk ingin mendirikan geng, Haesung lalu mendatangi dan bermaksud menegur Jin Suk supaya tidak terjerumus dalam dunia gangster. Namun Jin Suk justru marah dan tidak terima dengan nasihat Haesung. Perkelahian pun tak terelakkan. Mereka saling adu jotos dan saling mengalahkan, ternyata Jin Suk pun masih kalah telak dari Haesung. Perpecahan pun terjadi di antara mereka. Jin Suk pun kesal terhadap Haesung. Lantaran tidak mau mendukung keinginannya. Ia pun lantas menggunakan segala cara supaya Haesung mau kembali padanya. Pertama-tama Jin Suk membikin siasat ingin menyingkirkan Chayung yang selama ini menjadi sandungan bagi tujuannya di sekolah. Bermodalkan obat tidur, Jin Suk menyuruh Saena untuk meminumkannya pada Chayung. Saena pun mau. Lewat SMS, Saena mengirimkan pesan kepada Cheyong, berisikan perihal permintaan maaf Saena kepada Chayung dan ingin mengobrol berdua di ruang dewan siswa. Tak lama berselang Chayung pun datang untuk memenuhi panggilan Saena di ruang dewan siswa, dengan bersikap manis dan baik Saena pun menyuruh Chayung untuk masuk dan duduk. Diawali dari obrolan permintaan maaf Saena kepada Chayung karena telah bersikap keterlaluan hingga curhat kepada Chayung tentang perasaannya yang memendam rasa kepada Haesung. Saat tengah asik mengobrol Saena dengan manisnya menyuruh Chayung untuk meminum teh yang telah diberinya obat tidur tadi. Tanpa rasa curiga Chayung pun meminum teh tersebut. Namun saat ingin meminumnya Saena tiba-tiba menampar Chayung hingga membuat teh yang ingin ia minum tadi tumpah. Chayung pun bingung, ia marah kepada Saena yang tiba-tiba bersikap aneh, lalu ia pergi meninggalkan Saena. Saat ingin pergi tiba-tiba Jin Suk datang dan bertanya kepada Chayung apa yang terjadi kepada dirinya yang tampak berantakan, namun tak disangka tiba-tiba Jin Suk menampar Saena, dan secara bersamaan ada seorang siswa laki-laki botak yang menyekap Chayung dari belakang. Di sisi lain, saat ingin pulang sekolah, Jongdu tak sengaja menguping percakapan dua orang siswa laki-laki, yang bercerita tentang penyekapan Chayung yang didalangi oleh Jin Suk dan temanya. Mendengar percakapan tersebut, Jongdu bergegas pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Haesung. Haesung kaget, tak pikir panjang ia menelpon Jin Suk untuk menanyakan keberadaan Chayung, namun Jin Suk hanya memberitahu agar Haesung datang ke sekolah. Jongdu dan Haeseung pun bergegas pergi menuju sekolah, setibanya di sekolah ternyata Jongdu dan Haesung sudah ditunggu oleh siswa botak suruhan Jin Suk. Lantas Haesung bertanya tentang keberadaan Chayung kepada siswa botak tersebut, kemudian siswa botak tadi menyuruh untuk mengikutinya. Mereka berdua ternyata dibawa menuju gedung olahraga. Sesampainya di dalam gedung, ternyata terdapat puluhan siswa suruhan Jin Suk yang sudah menunggu untuk menghajar Jongdu dan Haesung. Jongdu dan Haesung pun dihajar oleh siswa-siswa tersebut. Bermodalkan keahlian bela diri karate yang dimiliki saat berlatih di dojo. Mereka berdua akhirnya mampu mengatasi siswa-siswa tersebut. Kemudian pergi untuk mencari Chayung. Jin Suk yang sedang menyekap Chayung mencoba melancarkan aksinya. Ia menghajar Chayung dan ingin merekam aksinya. Tiba-tiba Jongdu dan Haesung datang dan membuat Jin Suk marah. Jin Suk menggunakan Chayung sebagai alat untuk menghajar Haesung. Ia mengancam akan menghabisi Chayung kalau Haesung tidak mau berlutut kepadanya. Melihat hal tersebut Jongdu dan Haesung tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Haesung pun menuruti kemauan Jin Suk untuk berlutut.
Setelah Haesung berlutut di hadapannya, lantas Jinsuk langsung menghajarnya hingga babak belur. Melihat hal tersebut Jongdu lantas mencoba membantu Haesung. Namun apa daya, keahlian bela diri yang dimiliki Jongdu belum mampu untuk menandingi Jinsuk. Ia akhirnya dihajar habis-habisan. Jinsuk tak sadar, saat ia sedang menghajar Jongdu, rupanya diam-diam Haesung telah melepaskan tali cayung. Hingga saat Jinsuk menoleh ke belakang, tiba-tiba cayung telah lepas dari tali yang diikatnya tadi. Dan langsung menghajarannya. Dengan segala cara Jinsuk pun mencoba menghabisi cayung. Namun, kemampuan bela diri yang dimiliki cayung sungguh luar biasa. Ia menghajar Jinsuk hingga babak belur dan akhirnya tak sadarkan diri. Akhirnya mereka bertiga pun selamat dan bergegas meninggalkan Jinsuk.